Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum all viewers. Kembali lagi dengan Ridho Solihat. Setelah satu pekan Ridho tumbang drop karena sakit. Setelah pulang dari Serang, kita sakit teman-teman. Sekarang kita akan mulai beraktivitas, mencoba kembali beraktivitas kembali. Oke, ikuti perjalanan Ridho, enjoy. Kita berangkat dulu ya teman-teman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum all viewers, kembali bersama Ridho Solihat. Hari ini seperti biasa kita akan pergi kuliah bersama Besti. Setelah satu pekan kemarin kami didera sakit, jadi tidak masuk beberapa kali kuliah ya Pak. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk hari ini jalan ke kampus. Doakan ya teman-teman, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu bahagia dan selalu bersyukur. Oke, enjoy. Ya, kita mulai perjalanan. Habis, ingetin saya ya. Hah? Udah tinggal berapa? 500. Waduh. Oh, kepake kemarin sama Dibilangin lebih mahalan tol daripada bensin. Ya, apa abang beli listrik aja ya gitu. Masya Allah, Rabbana khalaqtana tidak sebangka tidak benar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah perjalanan lancar dan udara juga cukup teduh. Makasih, mudah-mudahan sampai tepat waktu di kampus. Amin. Udah sampai di perjalanan darat. Sudah mau sampai, cuaca semakin mendung. Alhamdulillah sudah sampai di kampus teman-teman. Ya, turun. Oke, sebelum masuk kita jajan dulu teman-teman. Waduh, soto ayam. Pak, mau burgernya dong Pak. Iya ini burger tapi nggak pakai ya. Sekarang kita masuk jam pertama, dosennya habis. Ini yang masuk sedikit teman-teman karena banyak yang sakit juga dan masih ada yang di luar kota. Justru dengan anak yang meninggal itu di alam akhirat nanti dia akan menanti. Setelah ibu bapaknya cuci dulu, berusaha telah masuk surga. Kalau seperti itu dia tetap membela. Jadi tidak ada timbangan dong buat yang memberi syafaat ya. Dia memberikan syafaat. Ketika ditimbang-timbang dosa-dosanya, dia akan membela. Ya Allah, jangan hukum orang tua saya dalam kasus ini. Tidak dihukum. Oh gitu. Jadi bukan dicemplungin dulu baru anaknya manggil itu enggak ya? Enggak. Dia akan membela. Apalagi kalau anaknya ada yang mati syahid. 30 orang keluarganya dibela. Ya Allah, saya mati syahid. Ternyata hidup lagi, mati lagi. Karena lagi kurang sehat. Itu malaikat itu Kuliah jaga sambil perasaan. bawa Di bawah empon-empon tuh teman-teman. bahkan nggak susah malaikat. Ustadz juga datang di depan. Enggak, kan jaga tadi Ustaz bilang kan dari kaki mereka. Kan pasti berarti di bawah jembatan ya.
Kalau malaikat tuh bisa terbang, dia nggak bakal mempan di bawah. Oh iya, terbang ya. Saya pikir Karena bawah dia, dari karena kan dari cahaya dia. Punya saya. Ya. Ustadz kan dari awal kita meninggal itu kan udah ada prediksi kalau kita tuh bakalan masuk neraka atau surga gitu. Dengan adanya pemberian suhu gitu, pemberian lembaran-lembaran gitu, kemudian baru ditimbang, kemudian baru ke siratal mustaqim gitu. Itu lebih kepada kita nanti berapa lama tinggal di neraka atau di neraka gitu kan Ustaz. Karena kalau misalnya memang udah langsung, kalau misalnya udah prediksi bakalan masuk neraka, ya langsung aja gitu tuh. Masalah lewat jembatan lagi, dorong gini aja udah. Ya langsung terasa. Jadi kita nggak ada tahapan-tahapannya gitu. Apa karena tahapan-tahapan itu untuk Nah kalau dia ngomongin neraka, ketika lewat pasti jatuh. Ketika lewat pasti kepleset. Nah kepleset itu pasti kalau dia menerima kitab catatan depan kirinya, berarti dia akan menjadi orang yang sementara, ya termasuk dalam neraka. Soalnya ada yang bilang di tengah-tengah ya Buko Yume baru jatuhnya ya. Hah? Kan ada yang cerita tuh di tengah-tengah jembatan baru jatuhnya dia gitu. ada Bisa jadi. Ngapain nunggu di tengah-tengah, Ada Ustaz? yang awal-awal, Ya maksudnya ngapain nunggu tengah? ada yang sudah mau sampai pojok jatuh. Ya itu maksudnya apa ya maksudnya Ustaz ya? Berdasarkan dosa-dosa dia, mungkin dia yang di pojok jatuh itu ternyata kebaikannya misalnya 48, dan dosanya 52. Ya, jadi berdasarkan dosa dia itu dia nyemplungnya tidak terlalu dekat. Kalau nggak terlalu dalam ya ke dalam neraka jahanam kali ya. Ya. selamanya gitu. Tentuin dalam neraka Buko Yu. Selamanya. Dalamnya. Selamat dan Dalam ya, kan? nyemplungnya. Kalau dalam sih mungkin kan udah ada perkiraan ya Ustaz. Kalau misalkan neraka jahanam itu Ya makanya Ketika- dari siapa, makanya yang dari ini itu. siapa gitu. Ketika dia masuk neraka itu juga tergantung dosanya. Misalnya paman Nabi SAW itu berada di neraka yang paling ringan. Siapa? Abu Thalib. Itu dosanya banyak, dosa kafir banyak ya. Tetap dia tidak akan keluar dari neraka tapi diringankan. Nah begitu pula orang Belum Islam masuk. kalau dia masuk neraka, ada mungkin bahagian cuma sebulan aja. Sambil seruput empon-empon teman-teman. Setengah tahun. Sebulan neraka lama banget ya. Ya Allah. Bismillah. Ya dibakar dulu ya karena cilik-cilik itu kan panas. Nah, makanya kita jangan sampai mampir dulu. Jadi timbangannya plus 1 ya, kayak suara yang 50 plus 1 gitu ya. Makanya perbanyak. Satu putaran. Soleh. Satu putaran aja sampai sini gitu ya. Iya, satu putaran. 50 plus putaran. iya 50 plus 1 dah gitu. Nah, itu Miliar, berapa miliar Ustaz? orang Islam itu berapa? 2M. 6M berarti Perempuan jadi kan? neraka. Ada banyak dia. Banyak masuk neraka. Mau papal mereka tapi asal Islam masuk Islam semua. Orang Islam Ya, itu pasti dari masuk surga. 2 miliar itu Iya. orang Islam dari 2 miliar itu ada nggak yang musyrik? Ada nggak yang nggak sholat? Ada. Terus Astagfirullahaladzim. lagi setan tuh akan ngejar terus orang kafir, manusia nol, Ya setan kafir sudah Allah, dapat. menjaga saja susah ya. Berapa 5 miliar sudah dapat? 2 miliar, 6 miliar sudah kafir semuanya. Yang 2 miliar itu dikejar juga setan. Subhanallah. Dibuat supaya dia musyrik. Oh, Ya. itu mau menyembelih. Sambil icip-icip empon-empon kelas. Hujat Nabi Soleh rame-rame. Nah ini kalau rame-rame udah masuk nerakanya rame-rame. Ini pula dia mau ujun. Salahum khazanatullah. Sa'alahu sudah masuk neraka ditanya oleh malaikat Sa'alahu khazanatullah. Khazanah itu arti malaikat penjaga neraka. Alam ya'tikum nadhir. Bukankah pernah datang kepada Ini kalian pembahasan tentang surat Al-Mulk ya teman-teman. tangannya neraka. Ditanya begitu berdua. Pernah ada nazir itu para rasul, para ulama, orang nakutin. Itu ketika kalian disiksa, diomongin itu tambah lagi, tambah semakin sedih.
amunisiku saat ke kampus Gimana kalau pertama kali setelah sakit selama 1 pekan. seharian lah? Banyak sekali ya teman-teman, bawa suplemen, bawa asupan supaya badan tetap strong. Doakan benar-benar bisa fit kembali ya teman-teman. Ini masih jam pertama, belum selesai jam pertama. Sama my bestie juga lagi sakit dan dia bawa obat. Obat yang dibeliin sama sama suaminya, obat batuk madu. Doakan kami ya teman-teman, semoga kami sehat-sehat, amin amin ya Rabbal. Sudah bersih dari dosa dong. Iya. Barang siapa melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah, dia akan melihat. Walaupun dia misalnya melakukan syarran, yaron, walaupun dia melakukan perbuatan dosa sebesar kecil, dia akan melihat. Ya, ini perlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak dihukum. Oh, Kan ada nanti dialog kita dengan Allah. Setiap dari kalian pasti akan berdialog dengan Allah. nanti di bermasa nanti. Pada masa. Nah itu ketika itu kita malu sekali. Kenapa? Karena Allah akan membongkar. Wahai bulan di bulan ya, kamu bulan di bulan ada kasih. Kalau fakta ada wakil dan laporan mengatakan di mana kita di tempat ini kan di saat kita dan pada saat ini kan itu kita nengokin kanan malu. Kenapa? Jangan-jangan ada yang tahu. Tapi kata Allah, ya yang riba yang bagus. Aku sudah satar bukan, aku sudah tutupi dosa-dosamu dan aku sudah ampuni. Jadi ada kondisi di mana kita orang beriman bukan juga dosa-dosa bukan, tetapi sudah ditutup ketika di dunia dan di padang mahsyar ada yang lihat lagi dan sudah aku ampuni. Dan tidak masuk penimbangan ya. Dan tidak lagi masuk timbangan, sudah dihapus. Oh iya. Kan sudah dihapus, Iya. sudah di-delete. Kalau udah di-delete, ya itulah makanya kata Aisyah, tuba liman wajada fi sahifat istighfar, tuba berbahagialah orang yang mendapatkan dalam kitab catatan amalnya ampunan yang banyak. Ampunan di-delete, nggak ada hukuman. Nah itu namanya kita istighfar begitu. Astagfirullah ya Allah, ya Allah. Ampunilah, jangan kau hukum ya Allah nanti di akhirat. Begitu dunia, saya dikurangkan dosa. Pernah lihat dosanya? Iya, tapi tidak dihukum. Sudah Allah ampuni. Nah, itulah kasih sayang Allah kepada hambanya. Dosa semuanya. Nah ini tetangganya Ustadz. Berarti dia termasuk. Ada sono, dekat apa? Makanya dia bisa mandi. Ya, sawah bukan. Pancoran Mas. Iya, pancoran Mas itu. Depok. Makanya dia bertanya Ustadz, makanya dia bertanya. Takutin Anda Jangan-jangan dia Saya kan tahunya pas sudah dikubur. tinggal di mana, Bu? Di situ Nampak Depok. Nampak Depok Grogol. Satu papan tuh dosa dulu. Ya, AIDS. Iya, kalau di rumah sakit ada proseduralnya. Orang ini yang dia orang itu pemandi mayat di rumah sakit kalau mandi ini emang nggak boleh. Maksudnya gimana, Bu? Dia orang rumah sakit. Tinggal. Enggak, yang sebagai pemandian gitu. Sebagai pemandian dia kebetulan ini masih satu wilayah dia lah gitu. Kalau saya ini kan di rumah sakit meninggal dia mandiin, tapi nggak boleh langsung di rumah sakit, harus langsung dibungkus. Satu sisi kan saya pemandi mayat gitu. Gak dimandiin jadinya, gak dimandiin. Maksudnya enggak dimandiin. Enggak dimandiin, Enggak dimandiin. gak dimandiin. Langsung dibungkus. Dibungkus. Kayak COVID aja Ustadz, di COVID orang kata suami saya atau di ICU itu mayat cuman digulung-gulung plastik udah tidurin itu aja. Ya karena ada penyakit menular ya nggak apa-apa. Jadi
apa nih masalah ya? Kalau AIDS begitu kan COVID begitu. Iya, AIDS gimana? Kan sama. Katanya Bu Ria membelah diri. Ya kalau dia mengulang ya apa? Jadi nggak fardu kifayah ya. Jadi Kifayah udah dah. jadi dia mau menggugurkan kewajibannya. Itu tempat. Itu baca amuluk apa amuluk dah. Ujung-ujungnya tobat ya Ustaz. Kalau umat tidak memandikan yang muslim karena AIDS, ya tobat gitu, sholat 2 rakaat. Ya, Iya. dan tidak mengulangi lagi. Kalau ada yang lagi meninggal, semplong aja udah. Jadi akhirnya kita ketularan. Wah, saran juga buat kita. Itu dalam keadaan seperti itu boleh bisa menurut prosedurnya. Bukan rukun kali ya. Bukan rukun, mesti dipunjat segala macam biar keluar kotorannya enggak. Kalau udah seperti itu, udah dari jawab aja setiram, yang penting basah. Kita niatkan, ya Allah, aku niatkan mandikan, udah selesai. Langsung bungkus, gak nyetunya. Ya. Satu ahli warisnya ditungguin baca-baca deh, kita doa deh gitu. Karena pada saat itulah orang tadi itulah malaikat sedang menanyakan dia gitu. Iya, Itu benar Ustaz ya? betul. Jadi, Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Iya. makanya Nabi SAW pas harus sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah sesi pertama sudah selesai. Kakak duluan semua ya. Sehat-sehat semua. Oke teman-teman, karena jam kedua Zoom jadi kita sambil dalam perjalanan pulang. Oh ya, kita isi tol dulu ya. Ada yang menangis, kedengeran siapa Ci ya? Pengantin baru lagi. Kenapa? Kenapa menjauh? Oh, kenapa menjauh? Ini dia nih pengantin baru kita. Oh, masya Allah, ya Allah. Beda sekarang Bunda. Saya nggak sih panjat dia. Ya, Bismillah. Saya mau lihat dulu. Sekarang kita perjalanan pulang jam kedua online. Ya, kita jalan pulang ya teman-teman. Mas. Mas, parkir. Sama tadi berapa ya? Bu, tadi kopi berapa, Bu? Oh, cuma 1. Ini Mas parkir. Kopi berapa ya sih? 6.000 ya? Nih, makasih. Kayaknya Mbak kapan-kapan ya. Dadah. Ini kemana sih nih? Ya, dia bimbang. Ya, Sama ini antara mau kuliah gak kuliah bingung deh nih. Oke guys. Perjalanan menuju kota Depok. Mama Siwi sambil jalan untuk mengejar kuliah online. Ini Mbak, ayo. Gigi bagus tuh makanya. Sultanah beda. Bukan dapet itu. Sultanah. Cuacanya mendung teman-teman, Masya Allah. Allahumma sa'iban nafi'an. Ada yang ngelantur teman-teman, udah belum selesai S1 mau langsung S2. Laga lagi mau belas fikih. Saya juga gak hafal-hafal. Aduh, S2 komunikasi aja. Cantik sekali nih langitnya. Subhanallah, Rabbana khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Indah sekali teman-teman. View-nya indah sekali. Subhanallah. Ya, alhamdulillah teman-teman. Saya sudah lanjut dengan motor.
perjalanannya sekarang dilanjut untuk perjalanan ke rumah. Nah, terima kasih pada teman-teman yang sudah mengikuti Rida Solihah pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Insya Allah kita bertemu kembali di perjalanan Rida berikutnya. Terima kasih, hatur nuhun atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.